saya Destia Larasati, NPM 5018011. Saya mahasiswi STKIPP BRI Lubuk Linggau semester 5. Di sini saya akan mensimulasikan video pembelajaran RPP Terpadu saya kelas 4 SD tentang tema 9 kekayaan negeriku, subtema 1 kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Iya. Kira-kira ada yang nggak masuk nggak nih? Masuk semua, alhamdulillah. Berarti kalian sehat semua ya hari ini. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, agar kita lebih semangat, kita akan melakukan tepuk semangat. Oke? Baiklah, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sudah semangat kan? Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi tentang, coba kalian buka dulu bukunya halaman 20 ya. Masih di tema 9 tentang kekayaan negeriku, subtema 1 kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, apa itu sumber daya alam? Iya, bagus. Sumber daya alam itu adalah suatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pintar siapa tadi yang jawab? Iya, Putri, benar. Nah, sumber daya alam ini dapat kita bagi menjadi 2 jenis. Ada yang tahu apa saja? Nah, iya. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Oke, tadi kan kita sudah menjelaskan tentang sumber daya alam dan jenisnya. Sekarang, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia dengan penuh kepedulian. Nah, di sini coba anak-anak lihat bukunya halaman 5. Oke? Nah, perlu anak-anak ketahui kondisi geografis di Indonesia sangat beragam. Apa saja yang dikatakan sangat beragam? Ya, ada yang berupa dataran rendah, ada yang berupa dataran tinggi. Nah, dan yang berikut ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kondisi geografis dan kegiatan penduduk. Kondisi geografis dan kegiatan penduduk. Daerah pemukiman, baik pedesaan maupun perkotaan, memiliki ketempatan alam yang beraneka ragam. Kondisi alam seperti itu mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk dan mata pencarian. Dan ini bisa kita lihat gambar dan penjelasan. Yang pertama tadi ada dataran rendah, dan sekarang ini adalah dataran tinggi. Daerah ini ada berupa tanah, pegunungan, dan berbukit-bukit, pedesaan, seperti yang dilihat pada gambar di samping. Dan yang perkotaan itu seperti perhotelan dan tempat istirahat, itu biasanya ada di dataran tinggi ya. Nah, bisa kita lihat, dan anak-anak boleh memperhatikan gambar apa saja yang ada di samping. Daerah ini
bisa kita jumpai. Dan yang selanjutnya ini kondisi geografis dan kegiatan penduduk pada daerah pantai. Daerah pantai berdekatan dengan laut. Mata pencaharian sebagian besar nelayan, tambak ikan, tambak garam, sawah pasang surut, pelabuhan kapal, kawasan industri, dan perdagangan. Nah, anak-anak bisa memperhatikan gambarnya yang di samping ya. Apa saja yang terdapat gambar yang ada di samping. Nanti setelah ini kita akan mengadakan kuis gambar setelah sudah dijelaskan nanti. Seperti yang ada. Dan berikutnya kondisi geografis dan kegiatan penduduk daerah sekitar sungai. Sungai digunakan untuk mengiringi lahan pertanian, tempat menangkap ikan, keperluan rumah tangga, dan pembangkit tenaga listrik. Di sebagian daerah digunakan untuk transportasi atau sungai, dan banyak ya itu. Anak-anak bisa memperhatikan gambar yang sudah tertera di samping. Nah, nanti diingat ya apa saja dan bagaimana saja mata pencariannya. Ini adalah kondisi geografis dan kegiatan penduduk di daerah yang sekitar sungai. Yang mata pencariannya itu dia sering membuat lahan untuk menangkap ikan dan keperluan rumah tangga seperti yang sudah dijelaskan ibu tadi. Dan yang selanjutnya ini ada kondisi geografis dan kegiatan penduduk di daerah sabana. Sabana adalah padang rumput yang dikelilingi semak dan beberapa pohon. Masyarakat memanfaatkan sabana untuk kegiatan peternakan sapi dan kuda. Seperti kita lihat gambar di samping, itu gambar sapi dan kuda. Itu daerah sekitar padang rumput ya. Nah, oke. Jadi sampai di sini dulu ya penjelasan kita. Selanjutnya ibu akan memaparkan suatu materi singkat atau kesimpulan agar kalian bisa lebih memahami. Nah, dengan kondisi geografis yang beragam ini dapat mempengaruhi juga terhadap mata pencariannya. Misalnya nih, yang tinggal di dataran tinggi itu mata pencariannya berbeda dengan orang yang tinggal di dataran rendah dan di pantai gitu. Kenapa bisa dikatakan begitu? Ya, karena kondisi lingkungan. Jadi kalau orang yang tinggal di dataran rendah itu rata-rata mata pencahariannya sebagai petani. Terus yang tinggal di dekat pantai itu rata-rata pencahariannya sebagai nelayan. Iya, sebagai nelayan. Baiklah, ibu akan membagikan kalian beberapa kelompok ya. Terus kalian berdiskusi. Ini ibu akan memberikan kalian sebuah gambar. Terus kalian
saja cara penduduk yang tinggal di dataran rendah, dataran tinggi, yang di pegunungan, di dekat pantai itu dia memenuhi kebutuhannya, terus bagaimana sih mata pencahariannya di sana. Oke, Ibu bagikan dulu ya nih gambarnya. Oke, sudah Ibu bagikan tuh ya gambarnya beserta kelompok-kelompoknya. Nah, anak-anak kalian perhatikan gambar apa saja yang ada di situ. Itu kalian lihat dia tinggal di daratan tinggi atau di dataran rendah, dia tinggal di dekat pantai atau bagaimana. Nah, oke. Nanti jika kalian sudah berdiskusi terus menemukan suatu argumen yang tertera di gambar, nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Kita cari jawabannya sama-sama, kita berdiskusi. Nah, oke, Ibu kasih waktu 10 menit. Kalian silakan berdiskusi. Kalau ada yang masih kurang paham, boleh tanya sama Ibu ya. Coba Ibu lihat. Oke, anak-anak sudah selesai semua ya itu diskusinya. Nah, silakan kelompok Fitri dulu. Nah, silakan kelompok Fitri maju terus presentasikan hasil diskusi dari kelompok Fitri tadi. Silakan. Oke, ternyata jawaban kalian tadi tepat sekali ya. Jadi di sini Ibu akan mengulang kembali apa yang sudah dipresentasikan sama teman-temannya tadi. Jadi gini, ada banyak sekali sumber daya alam yang dapat kita jumpai di negeri kita ini. Nah, karena di Indonesia ini sangat beragam sekali dan banyak sekali sumber daya alam dan kekayaan alam lainnya. Nah, perlu anak-anak ketahui, kondisi geografis di Indonesia sangat beragam. Ya, ada yang berupa dataran rendah, ada yang berupa dataran tinggi, terus pegunungan, pantai, dan sebagiannya. Oke anak-anak, baiklah sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, tadi kita membahas tentang apa saja? Iya? Iya. Jadi kita hari ini tadi sudah membahas tentang sumber daya alam dan jenisnya. Terus apa lagi? Iya, pengaruh geografis di Indonesia. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, anak-anak ada yang mau ditanyakan mengenai materi kita hari ini? Tidak? Oke, baiklah kalau tidak ada, Ibu rasa kalian sudah paham ya itu. Jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, coba anak-anak buka dulu bukunya kembali halaman 25. Nah, kalian kerjakan di rumah ya. Nanti pertemuan di minggu depan kita bahas sama-sama itu PR-nya. Baiklah, sebelum itu Ibu akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi kita sebagai masyarakat, apalagi kita sebagai penduduk bangsa Indonesia ya, kita kan tahu nih bangsa Indonesia itu banyak sekali sumber-sumber daya alam dan kekayaan alam lainnya. Nah, kita harus bisa tuh memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada di negara kita ini. Oke? Baiklah,
Ibu rasa cukup sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Doanya dipimpin oleh Fatir ya. Oke Fatir, silakan berdoa. Dimulai. Berdoa.